Assalamualaikum wahai sahabat-sahabat petapa Gunung Ustadz Haji Ahmad Al-Bantani, dimanapun kamu berada, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hambanya, memberi kita petunjuk dengan Islam, menerangi hati kita dengan iman, dan mengikat kita dengan tali yang kokoh, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, mursyid agung bagi seluruh umat, yang dengan bimbingannya kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Semoga salawat juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pewaris beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada bab sebelumnya, yakni bab kedua dan bab ketiga dari kitab Ar-Risalatul Mursyidatu ilal Mursyidin, kita telah membahas peran guru dalam perjalanan ruhani, dan kita sudah membedakan antara mursyid duniawi yang menuntun kepada kebaikan dunia dan mursyid ilahi yang menuntun kepada kebaikan akhirat. Hari ini pada bab keempat ini kita akan membahas lebih dalam apa syarat seorang mursyid ilahi, karena tidak setiap orang yang disebut guru adalah mursyid, dan tidak setiap orang yang mengaku mursyid benar-benar mursyid. Para ulama tasawuf meletakkan 4 syarat utama bagi seseorang yang bisa disebut sebagai wali min awliyaillah, sekaligus sebagai mursyid ilahi. 1. Iman dan takwa kepada Allah. 2. Cinta kepada Rasulullah dan patuh kepada sunnahnya. 3. Berbakti kepada kedua orang tua. 4. Memiliki guru mursyid sebelumnya, yakni sanad. Inilah 4 syarat yang akan kita kaji panjang lebar dengan dalil, kisah, renungan, dan pelajaran. Mari sebelum masuk pembahasan kita basahi hati kita dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyari wa miftah fabil yusri. Sebelum bicara syarat mursyid, kita perlu sadar dulu, mengapa kita butuh mursyid. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka bertanyalah kepada ahlul zikr, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-43. Ayat ini menunjukkan manusia tidak bisa berjalan sendiri. Dalam ilmu dunia kita butuh guru. Dalam ilmu agama kita butuh ulama. Apalagi dalam ilmu rohani kita lebih butuh lagi seorang mursyid yang membimbing hati. Rasulullah SAW bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Hadits riwayat Imam Tirmidzi. Untuk urusan ilmu rohani para nabi sudah tidak ada, tapi warisan mereka tentang kerohanian dan spiritualitas ada, dan tersembunyi pada para wali daripada ulama-ulama yang syaleh, yang menjadi mursyid ilahi. Kisah para sahabat juga menunjukkan pentingnya mursyid. Para sahabat tidak pernah berjalan sendiri. Mereka senantiasa bersama Rasulullah SAW. Ketika ada masalah, mereka bertanya kepada beliau. Bahkan dalam hal kecil mereka tetap meminta arahan. Maka mursyid ilahi adalah tali penghubung antara engkau dengan Allah. Tanpa mursyid, hati kita ibarat layangan putus terombang-ambing oleh angin nafsu. Tanpa mursyid, langkah kita bisa digiring oleh badai syaitan ke ranah yang jauh dari Sang Pencipta. Saudara-saudaraku, apakah kita pernah melihat seseorang yang belajar berenang sendirian di laut lepas tanpa pelatih? Hampir pasti tenggelam. Begitu pula orang yang menempuh jalan rohani tanpa mursyid, hampir pasti hanyut oleh nafsu dan syaitan. Karena itu, kita butuh mursyid ilahi. Dan mursyid ilahi itu ada syaratnya, bukan sembarangan orang. Maka dari itu, mari kita kaji satu persatu tentang syarat-syarat mursyid ilahi. 4 syarat utama mursyid ilahi. Syarat pertama, iman dan takwa kepada Allah. Syarat pertama mursyid sejati adalah iman dan takwa kepada Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat ke-119. Mursyid ilahi adalah orang yang benar-benar hidup dalam takwa, yang menjaga dirinya dari yang haram, bahkan dari yang syubhat, yang menjaga salat pada waktunya, banyak berzikir, menjaga lidah, menjaga hati dari riya dan sombong. Seorang mursyid ilahi tidak bisa hanya pintar bicara. Jika lisannya fasih tapi hatinya jauh dari Allah, ia bukan mursyid ilahi. Bahkan ada beberapa mursyid ilahi yang tak pandai bicara, tetapi mereka menyampaikan ungkapan-ungkapan bimbingannya kepada murid dengan bahasa isyarat dan tindakan. Imam Al-Ghazali berkata,
Seorang mursyid haruslah orang yang sudah fana dari dunia, tidak lagi mencintai kedudukan dan harta, sehingga ia tidak mengajak murid kepada dirinya sendiri, tapi kepada Allah. Kisah nyata, ada seorang murid yang sangat kagum kepada mursyidnya. Ia berkata, "Wahai guru, engkau begitu sabar, begitu tawadhu, begitu bersih dari cinta dunia. Bagaimana engkau bisa demikian?" Sang mursyid menjawab, "Karena aku berusaha menjaga takwa di setiap nafas. Tanpa takwa, aku bukan siapa-siapa." Mari kita berhenti sejenak bersalawat kepada Nabi, agar Allah tanamkan takwa dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Syarat kedua, mursyid sejati harus cinta Rasulullah dan patuh pada sunnahnya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Niscaya Allah mencintai kamu. Quran Surat Ali Imran ayat ke-31. Cinta Rasul bukan sekadar kata-kata. Mursyid sejati meneladani akhlak Nabi, menghidupkan sunnah Nabi dalam keseharian. Dari cara makan, cara tidur, cara berpakaian, hingga cara beribadah. Ia juga tidak pernah lepas dari solawat, sebab solawat adalah tanda cinta Rasul. Imam As-Sakhawi meriwayatkan hadits, "Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku." Maka mursyid sejati adalah orang yang hidup dengan solawat. Setiap nasihatnya, setiap ucapannya, selalu menanamkan cinta kepada Rasulullah. Ada kisah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah satu mursyid agung, setiap kali menyebut nama Nabi, beliau menangis terseduh-seduh. Beliau berkata, "Andai tidak ada Rasulullah, kita semua binasa. Beliaulah cahaya yang menyelamatkan kita." Mari kita ikuti mursyid sejati dengan memperbanyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin at-Tahiril Mutahhar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syarat ketiga seorang mursyid sejati adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-8. Dalam ayat lain, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat ke-23. Perhatikan, Allah meletakkan ibadah kepadanya langsung diiringi dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan birrul walidain. Maka seorang mursyid sejati tidak mungkin sampai pada makam kewalian kecuali ia memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dikisahkan, Imam Al-Qushairi setiap kali ibunya memanggil, beliau segera meninggalkan kitabnya untuk menjawab panggilan ibunya. Beliau berkata, "Ilmu bisa aku cari lagi, tapi ridha ibuku tidak boleh hilang dariku." Ada pula kisah seorang wali besar yang makam kewaliannya justru terbuka karena baktinya kepada ibunya yang tua renta. Ia menyuapi ibunya, memandikannya, membersihkannya dengan penuh cinta. Karena bakti itu Allah bukakan baginya pintu karamah dan makam ruhani yang tinggi. Maka tidak heran para ulama tasawuf menegaskan, seorang mursyid sejati tidak akan pernah lahir dari anak durhaka. Saudara-saudaraku, kalau seorang calon mursyid saja tidak hormat pada orang tuanya, bagaimana ia bisa membimbing murid untuk hormat pada Allah? Kalau ia menentang ibunya, bagaimana ia bisa menuntun murid agar patuh pada Nabi? Maka bakti pada orang tua adalah syarat mutlak. Mari sejenak kita panjatkan salawat agar Allah bukakan hati kita untuk selalu berbakti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad waj'alna minal barrina biwalidaina wahsyurna fi zumratihi yaumal qiyamah. Syarat keempat, wahai sahabatku, saudara Biosaspal Patra Kuto, semoga Allah senantiasa menyertaimu dengan rahmat dan pertolongannya. Syarat keempat adalah seorang mursyid sejati harus memiliki guru mursyid sebelumnya, dan ia diluluskan oleh mursyid sebelumnya sebagai mursyid penerus. Mengapa? Karena perjalanan ruhani adalah perjalanan bersanad. Sama seperti ilmu Al-Quran dan hadits yang tidak bisa dipelajari sendiri tanpa sanad guru. Begitu pula jalan tasawuf tidak bisa ditempuh sendiri. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.
Hadis riwayat Imam Muslim. Jalan mencari ilmu ini harus ditempuh dengan bimbingan guru. Ulama berkata, barang siapa tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Artinya, kalau seseorang mengaku mursyid, tapi ia tidak diluluskan oleh mursyid sebelumnya sebagai mursyid penerus, atau bahkan ia tidak pernah belajar dari guru mursyid sebelumnya, maka sungguh ia hanya mengikuti nafsu dan bisikan syaitan. Setiap tarekat sufi memiliki sanad mursyid yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Sebagai contoh seperti tarekat Qadiriyah, yang tersebar di berbagai belahan bumi bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lalu ke sahabat Ali bin Abi Thalib, lalu terus kepada Rasulullah. Tarekat Naqsyabandiyah bersambung kepada Syekh Bahuddin Naqsyaban, lalu ke sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq, lalu kepada Rasulullah. Tarekat Syadziliyah bersambung kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, lalu ke guru-gurunya, lalu ke cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan bin Ali, ke ayahnya Sayyidina Ali, lalu kepada Rasulullah. Semua mursyid sejati memiliki sanad yang jelas. Saudaraku, ada banyak orang yang mengaku mursyid tapi tanpa sanad. Mereka hanya bermimpi lalu mengaku mendapat ilham dan mengatakan dirinya mursyid. Inilah yang berbahaya. Mereka bisa menyesatkan murid karena tidak ada jaminan kebenaran. Maka syarat mursyid sejati harus jelas gurunya, jelas sanadnya, jelas keterikatannya dengan ulama sebelumnya. Bayangkan seorang dokter tanpa ijazah, tanpa pernah belajar di fakultas kedokteran. Apakah kita mau berobat kepadanya? Tentu tidak. Begitu pula seorang mursyid tanpa sanad tidak boleh kita ikuti. Maka syarat keempat ini adalah penjaga keselamatan murid. Mari kita haturkan salawat lagi, memohon kepada Allah agar mempertemukan kita dengan guru mursyid sejati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wahdina ilal mursyidil kamil, wajma'na bihi fid dunya wal akhirah. Sahabatku yang dirahmati Allah, saudara Arkamil Banyuasin, kita sudah membahas syarat ketiga dan keempat mursyid sejati. Berbakti kepada orang tua dan memiliki guru mursyid sebelumnya. Maka lengkaplah sudah 4 syarat mursyid sejati. Iman dan takwa kepada Allah, cinta Rasulullah dan patuh pada sunnahnya, berbakti kepada orang tua, memiliki guru mursyid. Keempat syarat ini bukan hanya teori, tapi fondasi yang harus nyata dalam kehidupan seorang mursyid.